Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-8 dengan tema Yesus pokok anggur yang benar. Dalam ayat yang kelima tertulis demikian, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perumpamaan pokok anggur yang benar adalah sebuah perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Yesus mengatakan bahwa ia sendiri adalah pokok anggur dan Bapa di sorga adalah pengusahanya. Dan ranting yang dimaksud adalah murid-murid Yesus. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 1-8 ini menjelaskan tentang pokok dan ranting adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari tanaman, yang menggambarkan simbol dari suatu hubungan yang erat. Melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus mengarahkan para murid harus mau terhubung dengan dalam dan erat kepada Tuhan Yesus. Dalam perikop ini, Yesus sebagai pokok anggur mengajarkan ada dua jenis ranting, yaitu pertama ranting yang berbuah. Dalam ayat 2b, menjadi ranting yang berbuah ini tidak hanya ditujukan kepada murid-murid Yesus, tetapi kepada semua kita yang percaya kepada Yesus. Dalam ayat 2b tertulis demikian, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Perlu kita pahami bahwa setiap ranting yang berbuah pasti tidak luput dari proses pembersihan atau pemangkasan seperti memotong bagian-bagian kering dan tidak berguna. Hal ini dilakukan untuk tujuan yang baik, yaitu supaya berbuah semakin lebat. Lalu bagaimana caranya kehidupan kita sebagai orang percaya dapat berbuah? Ayat 4a menegaskan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya kita memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan, rela dibersihkan atas hidup kita yang kotor karena perbuatan dosa kita. Dan kita mau melekat pada pokok anggur yaitu Yesus untuk dapat membuat hidup kita berbuah. Apakah buah yang kita hasilkan apabila tinggal di dalam Yesus? Dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23 tertulis, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi dalam bagian ini Yesus menawarkan hidup yang benar, yaitu hidup yang berkelimpahan yang berasal dari Allah dan yang menghasilkan buah yang banyak. Kedua, ranting yang tidak berbuah. Dalam ayat 2a, ranting yang tidak berbuah artinya ranting yang kering dan layu karena tidak melekat erat pada pokok anggurnya dengan benar. Dan ia dapat disebut sebagai ranting yang tidak berguna karena tidak menghasilkan apa-apa. Yesus menegaskan bahwa ranting yang tidak berbuah akan dipotong, dikumpulkan dan dicampakkan ke dalam api untuk dibakar. Dalam ayat 6 tertulis, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Mengapa ada ranting yang tidak berbuah? Karena hidupnya di luar Tuhan. Di luar Tuhan artinya hidup kita tidak membaca firman Tuhan, tidak bersekutu dan tidak berdoa. Itulah yang Yesus katakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya jiwa kita kering dan tidak melekat erat pada pokok anggur dengan benar, sehingga dapat disebut sebagai ranting yang tidak berbuah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan hidup kita saat ini? Sudahkah kita mengundang Yesus untuk tinggal dalam hidup kita dan kita tinggal dalam Yesus? Melalui perumpamaan ini kita diingatkan untuk memeriksa kembali hubungan kita dengan Tuhan. Kita juga diingatkan untuk tinggal di dalam Yesus, prosesnya tidak mudah. Kita harus rela dibersihkan agar dapat berbuah lebih banyak. Mungkin setiap proses hidup kita dalam mengiringi Tuhan tidak mudah, karena banyak pergumulan dan tantangan. Bahkan berbagai hal menyakitkan akan kita alami. Namun ingatlah pesan Yesus bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku.
Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.